Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel God Palace South Borneo dalam sesi God Palace Bookshelf bersama saya sendiri, yaitu Fauzi Erie selaku host untuk teman-teman sekalian. Oke, di video saya yang kali ini saya ingin mereview sebuah manga ya, atau komik Jepang gitu, yang terdiri dari beberapa volume, yang mana manga tersebut atau komik Jepang tersebut sebenarnya cukup keren menurut saya pribadi loh ya. Cukup keren tapi kontroversial juga. Nah, jadi judul manganya itu apa? Nah, di sini saya perlihatkan sama teman-teman sekalian. Ini manganya teman-teman, judulnya Record of Ragnarok. Ini terdiri dari 5 volume ya teman-teman. Nah, ini volumenya. Saya perlihatkan covernya juga. Nah, jadi begini teman-teman. Nah, ini dia. Oke, bisa dilihat di sini ya. Oke. Nah, manga Record of Ragnarok ini kalau di negara asalnya di Jepang sana itu diberi judul Showasu no Walkure. Ini saya mohon maaf ya kalau mungkin ada kesalahan dalam pengucapan atau penyebutannya. Tapi kalau di Jepang sana itu namanya Showasu no Walkure. Itu terbitnya tahun 2017 dan masih berlangsung sampai sekarang dengan total 11 volume. Nah, adapun kalau di luar negeri, khususnya di Indonesia, diganti judulnya menjadi Record of Ragnarok. Nah, itu sejauh ini baru 5 volume yang diterbitkan, karena memang animenya sendiri pun season satunya ya baru saja tamat. Itu pas sekali dengan volume terakhir ini atau volume kelima ini teman-teman. Jadi nanti dilanjutkan ke season berikutnya. Manganya masih jalan begitu untuk di luar negeri ya, di Indonesia begitu. Nah, jadi pas saja begitu, tidak terlalu jauh ketinggalan antara anime dengan manganya begitu. Sedangkan kalau online-nya yang di luar negeri itu sudah chapter 49 ya. Kalau yang online yang berbahasa Inggris itu chapter 49. Jadi season 1 sudah lewat, masuk ke season 2 dan terus berlanjut sampai chapter 49 gitu teman-teman. Nah, begini. Oke. Jadi dari sekian banyak ribuan judul manga yang terbit di negara kita ini, kenapa saya memilih Record of Ragnarok ini yang akan saya review atau saya bahas. Nah, jadi terus terang saja sebenarnya saya suka sekali dengan tema yang dikisahkan di dalam manga Record of Ragnarok ini teman-teman. Jadi terus terang saja saya sangat suka dengan tema yang diceritakan di manga ini gitu. Ceritanya sendiri sebenarnya bagaimana? Nah, jadi begini saya jelaskan ceritanya itu buat teman-teman yang belum tahu ya. Record of Ragnarok ini menceritakan pertempuran atau pertarungan ya begitu ya, pertarungan 1 lawan 1 antara 13 orang dewa pilihan melawan 13 orang perwakilan umat manusia begitu teman-teman. Nah, itu garis besarnya ya kan. Nah, alasan diadakan pertempuran itu karena menurut yang saya baca di buku ini ya, itu karena bumi itu sudah sangat istilahnya itu, bumi itu sudah begitu rusak, sudah begitu hancur dikarenakan perilaku manusia. Hal itu membuat para dewa menjadi marah sekali, menjadi murka sekali dengan manusia itu. Akhirnya mereka mengambil suara bulat untuk memusnahkan manusia dari muka bumi. Nah, kemudian para Valkyrie itu mungkin di sini bisa saya bilang sebagai apa ya itu, dalam tanda kutip ya, penghubung antara dewa dan manusia, mungkin dalam tanda kutip seperti malaikat gitu ya. Ini saya mohon maaf nih kalau salah pengertiannya. Saya tidak bermaksud untuk menistakan yang bagian manapun ya gitu, sesuai dengan cerita yang ada di buku ini saja. Nah, jadi para Valkyrie itu bilang bahwa jangan langsung main hancur-hancurkan gitu aja gitu maksud mereka, tapi lebih baik diadakan dulu semacam pertandingan atau kontes lah begitu, yang mana setiap masing-masing pihak mau mengirimkan perwakilannya yang berjumlah 13 orang. Jadi dari manusia ada 13, dari dewa pun, para dewa pun ada 13 orang gitu. Nah, inti ceritanya
seperti itu teman-teman. Dan akhirnya dimulailah pertarungan itu, yang 13 manusia melawan 13 dewa tadi, seperti sesuai yang di covernya ini kan satu pihak saling berhadap-hadapan ya teman-teman. Nah seperti ini kan saling berhadap-hadapan nih. Nah yang ini juga kan, nah ini masing-masing melambangkan dewanya dan tokoh manusianya. Nah seperti ini. Baik, adapun letak kontroversialnya itu di mana? Jadi begini, sebenarnya saya agak lucu juga sih kalau mengisahkan bagian ini. Oke lah kalau misalnya dewa-dewa yang ditampilkan itu adalah dewa-dewa mitologi ya, mungkin seperti Zeus, Odin, Thor, Hercules, itu kan kita sudah maklum ya. Maksudnya maklum itu dalam artian itu sudah banyak ditampilkan di cerita-cerita yang lain, di film-film yang lain, di game-game kan juga sudah banyak kan ya yang mereka itu. Nah cuman bagaimana jadinya kalau salah satu tokohnya itu dari para dewa ini ada juga yang diambil dari kepercayaan atau agama yang penganutnya cukup besar di seluruh dunia itu. Bagaimana kalau tokoh dewanya ini dijadikan peserta pertarungan itu, sementara itu dewanya adalah dewa dari atau diambil dari keyakinan atau kepercayaan yang cukup besar penganutnya di seluruh dunia, termasuk di Indonesia juga masih banyak itu penganutnya. Nah, jadi gimana perasaan mereka yang istilah kasarnya itu ya pokoknya begitulah. Saya juga agak susah juga sih mengungkapkannya. Nah intinya begitu, dewanya itu diambil dari keyakinan besar yang masih dianut oleh masyarakat dunia termasuk Indonesia. Nah itu kontroversialnya, dan tidak hanya dewanya saja, pihak manusianya pun selain tokoh-tokoh terkenal, tokoh-tokoh legendaris, juga ada salah satu dari tokoh manusia ini yang diambil dari kitab suci yang diyakini oleh 3 agama besar, yaitu Muslim, umat Muslim, umat Nasrani, dan umat Yahudi. Jadi tiga agama besar itu meyakini tokoh tersebut, dan akhirnya dijadikan juga salah satu peserta di dalam pertandingan 13 manusia melawan 13 dewa ini teman-teman. Nah jadi itu letak kontroversialnya itu di situ. Dan di negara-negara yang lain juga ada sih yang menentang penerbitan atau penayangan dari anime atau manga ini, karena yaitu tadi istilahnya itu ada unsur penghinaan lah di situ. Nah jadi begitu. Kemudian selain itu juga, selain dari pemilihan tokoh-tokohnya itu, dari segi latar belakang tokohnya pun juga bisa bikin kita berkata wah edan lah gitu, wah kok digituin sih, wah gila ini bisa begini. Nah itu jadi mungkin sejarah tokoh yang aslinya itu bagaimana di manga ini dipelintir atau diubah sedemikian rupa supaya cocok dengan alasan mereka bertarung di arena pertarungan yang diceritakan di komik ini teman-teman. Jadi begitu. Nah jadi menurut saya disitulah letak kontroversialnya, yang mana itu mungkin agak bertentangan dengan nilai-nilai yang kita anut atau yang telah kita yakini selama ini, begitu teman-teman. Nah tapi ya kalau saya mau objektif begitu, terlepas dari segala macam pelintiran-pelintiran itu tadi, kalau saya melihat di sini, kalau kita tinjau dari segi seninya, sebenarnya itu bagus teman-teman. Gaya gambarnya ini saya terus terang saya suka sekali dengan gaya gambar yang seperti ini, ekspresif kan. Kemudian selain dari gaya gambarnya itu, adegan-adegan actionnya di dalam sini pun juga terus terang saja saya terkagum-kagum dibuatnya begitu, karena sangat epik dan dramatisnya kena sekali begitu. Tepat sekali untuk menggambarkan suasana pertarungan yang dahsyat dan apa istilahnya itu, dahsyat dan hebat lah begitu. Jadi sangat mengharu biru sekali begitu istilah lebaynya lah begitu ya. Nah jadi sebenarnya itu nilai apa, saya nggak bisa menilai juga sih ini sebuah nilai plus atau sebuah nilai negatif untuk manga ini. Jadi saya tidak bisa menentukan juga sih, tergantung dari teman-teman yang misalnya penasaran ingin membacanya atau menonton animenya, nanti bisa teman-teman nilai sendiri lah begitu. Cuman kalau terlepas dari segi kontroversialnya yang saya sebutkan tadi itu, komik ini
dari segi action dan apa namanya, dan dari segi gaya gambarnya, kalau saya sebenarnya suka sekali begitu. Ini sangat luar biasa sekali sih menurut saya nih. Jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan untuk video kali ini ya. Jadi saran saya, apakah manga ini rekomen atau tidak, jadi mungkin saya tidak bisa memastikan, itu tergantung dari teman-teman yang menilai. Mungkin teman-teman bisa beli satu volume dulu, membacanya, kemudian jika merasa cocok atau tidak ada masalah mungkin bisa melanjutkan. Tapi jika merasa saya kurang suka nih karena terlalu karena terlalu banyak menyinggung nilai-nilai religiusnya, mungkin saya sampai di sini saja. Nah, itu tergantung pada teman-teman sendiri yang membaca atau menontonnya begitu. Oke. Jadi mungkin itu saja yang mau saya sampaikan di video saya kali ini. Salah hilap mohon maaf. Akhir kata, sampai jumpa di video-video saya yang berikutnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.